Saudara, Anda kembali di program Barometer. Pansus Senturi kemana akan berujung? Tadi Pak Gayus sudah menyatakan Pansus akan segera membuka rekaman rapat KSSK begitu. Nah, kalau Pak Benny sendiri, anggota Pansus dari fraksi Demokrat, tadi saya memperkenalkannya Wakil Ketua Pansus, maaf Pak Benny, anggota Pansus, tapi bisa jadi ya nanti jadi Wakil Ketua Pansus, jangan-jangan. Nah, Mas Benny sendiri bagaimana? Mendukung tidak pembukaan rekaman rapat KSSK? Ya, kalau sikap kami sih untuk menemukan kebenaran yang objektif, kita mendukung ya rekaman itu dibuka dan diperdengarkan di Pansus sehingga nanti tidak ada kecurigaan. Apa yang selama ini menjadi kecurigaan publik ataupun kecurigaan di Pansus itu akan terjawab di situ. Meskipun menurut kami kepada Pansus juga sudah dibagikan hasil transkrip rekaman itu. Tapi kalau mau diperdengarkan, kita sama sekali tidak keberatan begitu ya? Karena kami jelas sekali sejak awal mendukung Pansus ini dalam kaitan dengan upaya untuk mengungkapkan, untuk membuat masalah ini seterang-benerangnya kepada publik. Oleh sebab itu kita tidak ada keberatan soal itu ya. Nah tadi Pak Gayus, Mas Bambang sama Andi juga tadi menyatakan sudah punya masing-masing angka pelanggaran begitu, 54, 45, 18 ya. Nah 18. Ya itu kan ya kita bisa menilai itu apakah temuan itu copy pasta temuan BPK atau tidak, itu adalah hak masing-masing. Tetapi kami juga. Tapi ini kan temuan Pansus, ini kan anggota Pansus. Tapi itu kan beda-beda catatannya. Kami juga mencatat temuan, ada 9 temuan kita catat. Temuan itu termasuk temuan itu apakah juga temuan itu kan bisa sifatnya negatif, bisa positif ya. Ada temuan yang sifatnya pelanggaran, ada temuan yang sifatnya tidak. Kan ada begitu. Juga karena temuan pelanggaran. Tujuan Pansus itu jangan lupa adalah untuk menguji ya, untuk menguji dugaan. Tujuannya adalah untuk menguji apakah ada pelanggaran terhadap apa? Terhadap peraturan perundang-undangan. Apa yang melanggar itu? Kebijakan pemerintah, kebijakan KSSK menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Apakah ada pelanggaran perundang-undangan di sana? Oke, nah sejauh ini Pak Benny, setengah perjalanan boleh dikatakan demikian Pansus Senturi bekerja gitu. Demokrat temuannya seperti apa? Kalau tadi dari setelah sekian banyak saksi, ada pelanggaran-pelanggaran begitu. Setelah sekian banyak saksi, setelah sekian banyak ahli, setelah sekian puluh ribu lembar dokumen diperiksa, ada 9 kriteria yang kita gunakan untuk menentukan apakah ada masalah dalam kebijakan ini atau tidak. Yang pertama adalah apakah ada pelanggaran peraturan perundang-undangan? Tidak kita temukan. Yang kedua, kita tidak menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan ini mengikuti akal sehat publik. Yang keempat, prosesnya terbuka. Prosesnya sangat transparan. Yang kelima, mekanismenya sangat partisipatif. Yang keenam, tidak ada konflik kepentingan. Yang ketujuh saya Pak, tidak ada aliran dana ke partai politik atau ke tim sukses. Kemudian yang kedelapan, tidak ada unsur tindak pidana. Ini yang penting. Ya, kesimpulan terakhir dituntaskan. Bahwa ada pelanggaran itu sifatnya administratif, itu iya. Oke, berarti temuan Demokrat pelanggaran sifatnya hanya administratif. Yang 9 adalah bagaimana mungkin suatu keputusan yang pada akhirnya dibilang saya tertipu oleh Bank Indonesia. Kalau ada yang tertipu berarti ada yang menipu. Siapa yang ada persoalan di asumsi bailout itu. Bukan itu fakta. Saudara Bambang mengasumsikan itu, mengutip pernyataan Ibu Sri Mulyani dengan asumsi dan itu bahwa pada saat itu fakta, tapi fakta itu tidak mengatakan apa-apa, tidak menyimpulkan apa-apa. Ya, maksud Pak Bambang adalah mungkin ini bisa saya bantu. Kalau ada orang yang tertipu, berarti ada orang yang menipu. Loh iya, itu artinya situasinya ada persoalan, ada masalah kan begitu. Perlu saya jelaskan. Betul nggak? Di dalam temuan BPK mengatakan, ini supaya jelas di mahasiswa. Temuan BPK mengatakan bahwa keputusan KSSK menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik, landasan hukumnya adalah Perpu 4 2008. Hanya dikatakan oleh BPK, data informasi yang dipakai untuk memutuskan itu tidak lengkap. Baik. Nah, ini ada di soal itu tadi. Sampai saat ini memang seperti saya katakan tadi, anggota Pansus ini tampaknya sikapnya nanti akan terbelah. Jadi saya belum kebagian tadi Andi Rahmat dari PKS. Ini
Partai Koalisi Demokrat. Nah, ya, sekarang pasti sama lah, ya kan udah koalisi. Kok yakin banget ya? Pak Benny yakin banget. Silakan Mas Andi. Kalau soal sama, saya kira kalau 1 tambah 8 sama-sama 9 ya. Jadi, tapi dari segi substansi saya kira ada banyak perbedaan juga. Banyak beda loh, Pak Benny. Yang jelas kami menemukan ada pelanggaran pidana. Dan pelanggaran pidana itu rentangnya mulai dari pidana perbankan sampai tindak pidana korupsi. Form artinya ada. Dan saya mendengar tadi dari Rapim itu akan ada soal penyampaian pandangan fraksi ya kalau nggak salah tanggal 8 Februari nanti. Lalu tanggal 14 Februari kita akan istilahnya rapat pimpinan itu debat terbuka begitu yang publik juga bisa melihat apa yang menjadi sumber argumentasi dari masing-masing pihak ini. Tapi saya kira kalau kita telusuri dengan benar ya persoalan ini memang tidak mungkin. Bank Senturi itu bank yang oleh pengawasnya sendiri sudah definisikan dengan baik ya. Salah satu saksi itu mengatakan bank ini bank bobrok dirampok maling begitu kira-kira. Nah inilah kausa primanya nih Bank Senturi gitu loh. Sehingga tidak mungkin di dalam proses selanjutnya itu kausa prima ini menjadi hilang lalu tiba-tiba kita mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam bank ini, tidak ada masalah dalam proses bailout ini. Itu menurut saya tidak logis. Silogismenya itu nggak nyambung gitu loh. Jadi saya kira ini yang kami pegang betul ya. Kalau kita membuka ini persoalan menjadi terang benderang, kita harus sampai pada satu kesimpulan. Kalau melihat runutannya, lihat rentetannya, lihat substansinya, lihat pengakuan para pihak-pihak yang saling bertentangan itu, yang menyembunyikan fakta dan seterusnya, ada juga yang jujur tentu saja ya. Ada kejujuran juga, kita kasih apresiasi juga ke mereka. Tetapi dalam proses itu kemudian juga kita harus lihat bahwa ada banyak masalah gitu. Temuan BPK itu bukan temuan kosong. Dilakukan oleh satu lembaga yang kredibilitasnya selama ini diakui, dilakukan oleh satu lembaga yang kalau kita nihilkan temuan-temuannya itu akan menyebabkan banyak kasus-kasus pidana korupsi juga kita freeze. Dan saya kira itu menceritakan banyak hal. Jadi temuan BPK itu Pak bukan urusan final. Selalu dikatakan sama di dalam laporan BPK diduga. Inilah yang hendak diuji oleh pansus. Menguji dugaan-dugaan ini apakah betul atau tidak. Bagaimana mengujinya? Manggil saksi, manggil ahli, periksa dokumen. Jadi tidak bisa kita taken for granted ini temuan BPK. Diduga di situ. Yang kedua, tujuan pansus ini bukan untuk meneliti, apakah ada tindak pidana di dalam. Baik, saya sudah melihat bahwa memang sampai hari ini sikap masing-masing anggota pansus itu masih berbeda gitu. Saya ingin tanya ke Pak Sebastian Salang ini, berbeda bahkan parpol koalisi juga berbeda loh sama Demokrat. Iya. Sebetulnya sejak awal kita sudah melihat dari persidangan di pansus itu, sejak awal kita melihat memang ada perbedaan yang signifikan. Anda sudah menduga gitu dari awal? Tidak menduga. Ketika kita mengikuti semua proses persidangan, sejak awal memang sikap Demokrat konsisten untuk mengatakan tidak ada persoalan dengan kebijakan bailout. Lalu kemudian 5 fraksi yang lain juga konsisten mengatakan ada persoalan. Hanya memang di antara 5 fraksi itu tadi seperti sudah diungkapkan, ada yang mengatakan ada 45 indikasi pelanggaran, ada yang mengatakan 54, ada yang mengatakan 18. Tetapi 5 fraksi itu semua mengatakan ada indikasi kuat adanya pelanggaran. Nah, yang menarik buat saya justru ada Golkar dan PKS yang merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah yang juga menyatakan bahwa ini ada indikasi pelanggaran. Artinya apa? Artinya fakta memang menunjukkan betul ada indikasi. Jadi ini bukan persoalan koalisi atau tidak. Ini persoalan fakta yang sudah diungkap ke publik dan semua proses persidangan disaksikan oleh masyarakat. Dan jangan lupa bahwa setiap orang yang menyaksikan siaran langsung persidangan pansus juga punya kesimpulan sendiri terhadap sikap anggota, terhadap sikap fraksi, maupun prediksi terhadap ujungnya kira-kira di mana. Ujungnya kira-kira akan kemana? Ini yang sebetulnya kita tunggu dari kita masih tunggu sampai 4 Maret ya kerja akhir